Langsung gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar teori peluang, yaitu temanya adalah analisis distribusi normal pada daya tahan baterai smartphone atau gadget sih sebenarnya. Nah, di sini saya sendiri Muhammad Rafi Fulana, terus ada Mas Muhammad Dafa Bagus Sumantoro, kemudian ada Mas Muhammad Musyafa Fadila dan Mas Fakih Abdullah. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama di sini kita ada 3 case ya. Sebenarnya 2 case sih. Berapa peluang baterai bertahan lebih dari 3 bulan sama berapa peluang baterai bertahan antara 18 sampai 27 bulan. Nah, di sini ada dua analisis yaitu analisis yang pertama sebenarnya sama, yang membedakan analisis pertama sama yang kedua itu cuman berbeda simpangan bakunya saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang analisis pertama. Yaitu untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu peluang X lebih dari 30, atau berapa peluang baterai bertahan lebih dari 30 bulan. Nah, itu yang pertama. Di sini ada fungsi masa peluang P, yaitu X lebih dari 30, dan kita akan konversi ke atau cari nilai Z-score-nya itu dengan cara di sini ada fungsi masa peluang Z lebih dari 2. Itu cara carinya gimana? Ada rumusnya, yaitu X min per simpangan bakunya. Jadi X-nya itu adalah 30, min mu-nya atau rata-ratanya itu adalah 24 atau 24 bulan. Jadi di sini adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan dibagi dengan simpangan bakunya, yaitu ada 3 atau 3 bulan. Di sini udah jadi satu satuannya, maksudnya satuan bulan. Jadi nggak ada perbedaan satuan. Nah, terus habis itu kita bagi dan hasilnya dapat 2. Nah, lalu kemudian ini kan masih dalam bentuk Z-score. Nah, kita perlu untuk cari nilai peluangnya. Untuk mencari nilai peluangnya itu ada tabel distribusi normalnya untuk cari nilai peluangnya. Nah, di sini kan dapat Z-score-nya itu 2. Ya, karena dia nggak ada angka atau angka di belakang koma, atau istilahnya dia itu bukan bilangan desimal ya. Itu bilangan bulat. Jadi di sini tuh penulisannya adalah 2.00. Dan nanti kalau cari di tabel distribusinya itu carinya untuk yang barisnya itu 2.0 dan untuk yang kolomnya itu 0.00. Nah, di sini itu dapat hasilnya adalah 0,9772. Oke, nah terus udah dapat nih nilai peluangnya. Lalu kemudian di sini ada grafik yang dimana itu menunjukkan titik nilai peluangnya itu ada di daerah mana. Nah, di sini itu ada luas arsiran daerah kanan yaitu 0 sampai 2 dan 0,0228 untuk yang arsiran daerah kiri. Nah, tapi di sini karena nilai peluangnya itu 0,9772 kita udah dapat ya. Dan itu masuknya di range antara 0 sampai kurang dari 1 lah ini. Ya, jadi 0,9772 dan masuknya ke daerah arsiran yang kanan. Nah, untuk mencari hasil dari fungsi peluang Z lebih dari 2, itu kita kurangi hasil atau nilai peluangnya itu dengan luas daerah arsiran, yaitu 1, karena di bagian sisi kiri itu kan dibagi 2, jadi sisi kiri itu 0,5, sisi kanan 0,5. Nah, terus tinggal 1 dikurangi 0,9772, lalu kemudian hasilnya adalah 0,0228. Dan kalau di-convert ke persentase itu 2,28%. Lalu kemudian untuk yang B yaitu peluang 18 kurang dari X kurang dari 27 bulan, atau berapa lama peluang baterai itu bisa bertahan antara 18 sampai 27 bulan. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya ada fungsi masa peluang P minus 2 kurang dari Z dan kurang dari 1. Nah, itu kita pecah dulu untuk mencari Z-score-nya. Itu kita pecah dulu. Di sini kan 18 kurang dari X kurang dari 27. Nah, 18 untuk Z-score pertama itu adalah 18 kurang dari X. Lalu untuk yang Z-score kedua itu X kurang dari 27. Nah, di sini kita pecah lalu kemudian kita hitung Z-score-nya. Z-score pertama yaitu 18 kurang dari 24 dibagi 3, dapatnya itu adalah minus 2. Lalu yang untuk yang Z-score kedua itu
dapatnya di angka 1. Untuk yang Z-score pertama itu nanti kita untuk bagian yang di sebelah kiri menyesuaikan dengan kondisi peluangnya di sini ya, range-nya di sini. Nah, lalu kemudian setelah kita dapatkan Z-score-nya, kita hitung nilai peluangnya atau kita cari nilai peluangnya di tabel distribusinya. Nah, di sini kan nilai peluangnya adalah -2 untuk yang Z-score pertama dan 1. Kita coba untuk -2 ya, -2 berarti -2,00 ya. -2,00 di sini dan nah ini berarti hasilnya adalah nilai peluangnya adalah 0,0228 untuk yang -2 dan yang 1 juga mengikuti ya. Oke, yang 1 juga mengikuti, itu dapatnya di 0,8413. Nah, lalu kemudian di sini ada daerah arsir ya, di mana ini menentukan di mana titik nilai peluang yang udah ada di sini ya. Ya, yang di Z kurang dari sama dengan -2 dan Z kurang dari sama dengan 1. Nah, itu nilainya ada di daerah arsiran 0 sampai dengan 1 ya. Nah, nilainya ada di sekitaran sini. Terus untuk mencari nilainya, nilai dari range ini tadi, itu kita bisa melakukan pengurangan dari daerah arsiran yang di sebelah kiri dan juga daerah arsiran yang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kiri, baik di sebelah kiri maupun kanan itu kan daerah arsirannya kan sama ya, 0,5 sama 0,5. Jadi kita kurangkan semuanya dengan 0,5. Di daerah yang di sebelah kiri itu kita kurangi dengan 0,5, hasilnya dapat 0,4772, terus yang kanan juga dapatnya 0,3413. Terus untuk terus tinggal ditambahin aja sih sebenarnya, tinggal ditambahin dari hasil yang Z-score dari hasil nilai peluang yang di bagian sebelah kiri sama kanan ini ditambahin, jadi hasilnya 0,8185 dan kalau di convert ke persentase jadi 81,85%. Oke, mungkin untuk analisis hasil bisa dibacakan oleh Mas Muhammad Bagus. Oke, terima kasih Mas Syafwan. Nah, di sini ada variasi. Minimumnya itu untuk parameternya itu 24 bulan. Untuk variansinya itu sigma kuadrat. Jadinya itu di sini 9 bulan kuadrat. Terus untuk analisisnya itu dengan simpang baku sigma 3 bulan. Distribusi daya tahan baterai menunjukkan sebaran data yang lebih ketat. Mayoritas baterai yaitu 81,85% bertahan di 18 sampai 27 bulan dan hanya 2,28% yang melebihi 30 bulan. Nilai nilai MIU 24 bulan dengan variasi 9 bulan kuadrat mencerminkan konsistensi produksi yang baik. Ya, begitulah analisis dari analisis 1. Selanjutnya dilanjutkan dengan Mas Muhammad Musyafa. Oke, baik. Selanjutnya poin 3.2 yaitu analisis 2. Untuk yang pertama, perhitungan peluang ya. Yang A, peluang X lebih dari 30. Ya, yaitu berapa peluang baterai bertahan lebih dari 30 bulan. Baik. Yang pertama adalah PX lebih dari 30 sama dengan PZ lebih dari 1,33. Nah, kemudian untuk rumusnya yaitu Z sama dengan X min U, kemudian per deviasinya. Nah, masukin 30 bulan, kemudian 24 bulannya sama 4,5. Nah, kemudian dihasilkan yaitu 1,33 hasilnya. Nah, habis itu kita cari untuk PZ lebih dari 1,33 gitu. Nah, PZ kurang dari sama dengan 1,33 sama dengan 1 min 0,9082. Dihasilkan yaitu 0,0918. Jadi artinya hanya 9,18% dari baterai yang bisa bertahan lebih dari 30 bulan.
Kemudian untuk arsiran ini ya, itu eh, untuk yang ke kanan ya, itu area yang diarsir ya, yaitu titik Z 1,33 itu ditandai gitu ya. Jadi untuk arsiran yang menunjukkan peluang PZ lebih dari 1,33 yaitu 0,0918. Itu penjelasan singkat saya untuk yang poin A terkait peluang X lebih dari 30. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fakih untuk yang B, yaitu peluang 18 kurang dari X kurang dari 27 miliar. Baik, terima kasih waktunya Mas Musyafa Fadilah. Saya akan membahas analisis yang kedua, yang bagian B, yaitu di mana masa pakai baterai smartphone untuk range waktu lebih dari 18 bulan hingga 20, kurang dari 27 bulan. 27 bulan. Nah, untuk menentukan nilai 18 bulannya, untuk mencari Z-score dari 18 bulan, itu dengan rumus 8X min per simpangan baku. Nah, di sini dimasukin aja nilai-nilainya 18 kurang dari 24 yaitu minnya, terus dibagi 4,5 yaitu simpangan bakunya. Nah, maka didapatkan hasil yaitu min 1,33 untuk yang 18 bulannya, yaitu batas kiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mencari 27 bulan. Sama stepnya mencari dengan rumus Z-score 27 min 24 dibagi 4,5 yang hasilnya adalah 0,67. Nah, dari kedua hasil tersebut itu dicari untuk dicari nilainya di Z table. Dari untuk min 1,33 didapatkan hasil di Z table adalah 0,0918 dan untuk 0,67 yaitu 0,7486. Nah, karena di sini untuk batas kiri itu di bagian kurvanya itu untuk batas kiri adalah min 1,33 dan batas kanannya itu 0,67. Nah, karena di bagian minus 1,33 adalah 0,0918 yang dimana itu adalah nilai di setelah 0. Jadi untuk mencari peluang baterai ini itu hasilnya itu antara 0,0918 dan 0,7486. Cara mencarinya adalah dengan mengurangi 0,7486 dikurangi 0,0918 yang menghasilkan 0,6568 atau kalau di persentase adalah 65,68%. Oke, terima kasih buat Mas. Oke. Untuk min dan variasinya, minnya itu 24 bulan dan variasinya sigma kuadrat. Kalau nggak dikuadratin itu 4,5 bulan. Dan kalau dikuadratin jadinya 20,25 bulan. Terus untuk analisis hasilnya, untuk analisis yang kedua dengan simpangan baku 4,5 bulan, sebaran data menjadi lebih lebar. Ruang baterai bertahan antara 18 sampai 27 bulan turun menjadi 65,68%. Dan peluang bertahan lebih dari 30 bulan meningkat signifikan menjadi 9,18%. Variansi yang lebih besar 20,29 dan kuadrat menunjukkan variabilitas produksi lebih tinggi dibanding yang tadi. Itu, terima kasih.
Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.